Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa di bidang instrumentasi, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait bidang instrumentasi dan kontrol robotika. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas interface untuk menampilkan data sensor dalam pengukuran fisika, yaitu menampilkan atau visualisasi osilasi pegas menggunakan sensor ultrasonik yang ditampilkan dalam bentuk interface grafik, dan baru satu sensor. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan sistem kontrol, yaitu mengontrol lampu AC, ya, lampu arus bolak-balik dengan interface di komputer menggunakan Python ataupun bisa juga menggunakan processing. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem monitoring yang lebih dari satu sensor. Pada hari ini kita akan mempelajari basic interface dua sensor. Walaupun nanti masih sederhana, nanti kita akan terus upgrade programnya di pekan berikutnya. Jadi tidak akan diajarkan semua pada video hari ini, tapi akan disampaikan di pekan berikutnya, insya Allah. Nah, yang pertama kita munculkan dulu ini program Arduino. Ini contohnya, misalnya kita ingin menampilkan data dua sensor ultrasonik. Sebenarnya data dua sensornya bisa apapun ya, tapi di Bolabot hanya ada sensor ultrasonik sekarang yang mudah Bapak temukan. Nanti sensor-sensor yang lain juga bisa sebenarnya. Nah, ini yang akan kita jadikan contoh. Sensor ini bisa kita ganti dengan sensor yang lainnya. Tidak harus selalu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi bisa sensor suhu, kelembaban, data GPS, dan seterusnya. Bisa banyak dari berbagai sensor. Ini contoh yang akan kita buat. Ada dua buah sensor ultrasonik. Maka sesuai dengan pemrograman sensor ultrasonik HCSR04, kita gunakan di sini trigger 1, echo 1. Trigger itu yang mengirimkan sinyal pada sensor 1. Echo 1 ini yang menerima sinyal ultrasonik pada sensor 1. Trigger 2, echo 2 ini ada pada sensor 2. Ya, masing-masing dihubungkan dengan pin A1, A0, A3, dan A2 yang ada di Arduino. Kemudian void setup, trigger karena dia mengirim sinyal maka fungsinya sebagai output, echo karena dia menerima maka berfungsi sebagai input. Begitu juga untuk sensor 2, berlaku untuk sensor 1 dan sensor kedua. Kemudian kita deklarasikan duration, ini waktu ya, waktu tempuh sinyal ultrasonik dari mulai pengiriman sampai diterima kembali. Ini untuk sensor pertama ultrasonik 1. Nah, ini untuk sensor kedua, yaitu sensor ultrasonik kedua. Ini ada pin mode untuk trigger untuk mengirimkan, ini high glow. Ini maksudnya adalah agar menghasilkan bentuk pulsa sinyal. Kemudian pulse in ini untuk membaca data sinyal yang masuk ke sensor HCSR04. Namanya pulse in sintaksnya.
Kemudian dari duration tersebut, durasi ini waktu tempuh sinyal dari mulai keluar dari trigger sampai ke pin echo atau selang waktu bolak-balik ya. Dari selang waktu itu kemudian kita konversi menjadi satuan jarak. Di sini satuannya adalah sentimeter. Maka di sini karena kita gunakan dua buah sensor, maka di sini ada CM1, CM2 ini untuk sensor 1, CM2 untuk sensor 2. Kemudian kita kirimkan data sensor ultrasonik 1 dan 2 ini secara serial ke komputer, berarti serial.println untuk sensor 1, serial.println 2 untuk sensor 2. Jadi di sini sistemnya adalah dua baris. Baris pertama data sensor 1, baris kedua data sensor kedua. Jadi yang kita kirim adalah satu kolom dua baris. Ini bisa kita atur dengan format yang lain. Tapi tentu nanti pemrograman Python-nya akan berbeda. Jadi pemrograman Arduino di microcontroller yang mengirim itu harus sinkron dengan program yang menerima nanti di komputer, yaitu Python. Ketika kita kirimkan di Arduino-nya dua datanya dalam dua baris dan satu kolom, maka pada Python juga harus dapat membaca data dalam dua baris satu kolom setiap kali pengiriman data. Ini data dikirim dengan delay-nya 100 milidetik atau per 10 detik. Jadi setiap 0,1 detik atau per 10 detik atau 100 milidetik, Arduino atau Micro akan mengirimkan data, yaitu sebanyak dua baris satu kolom. Jadi ada dua data dalam bentuk dua baris satu kolom. Kemudian kita upload ya, ini contoh mikronya, dan ini dua buah sensor. Ini sensor 1, ini sensor 2. Jadi ini sensornya. Tadi pinnya disesuaikan dengan pemrograman pada Arduino-nya. Kemudian kita upload program Arduino ini pada boardnya, board microcontroller. Nah, kita cek terlebih dahulu datanya, data sensor 1 dan 2. Apakah sudah keluar atau belum? Nah, ini datanya. Kalau ada nilai sampai ribuan itu berarti ada yang error. Data yang error dari sensornya. Ini noise ya kalau sampai ribuan. Nah, ini sudah mau stabil. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian pemrograman Python untuk interface menampilkan data dari microcontroller. Tadi kita sudah membuat program microcontroller untuk mengirimkan dua data dalam bentuk dua baris dan satu kolom. Kemudian di sini kita akan membuat program interface di Python agar dapat menampilkan dua buah grafik dari data dua sensor yang dikirimkan oleh microcontroller.
Nah, yang pertama import serial, ini seperti biasa ya, karena kita mengkomunikasikan antara microcontroller dengan komputer. Yang kedua adalah import time, import collection, ini kaitan dengan data nanti. Kemudian import matplotlib, ini sebagai pembuat grafiknya, kita gunakan library matplotlib, baik pyplotnya maupun animationnya ini untuk membuat gerak. Kemudian from matplotlib.line kita import line 2 dimensi. Kemudian kita juga import numpy, ini sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian kita akan jelaskan per baris pemrogramannya. Yang pertama, yang paling penting adalah sintak komunikasi serial antara mikro dengan komputer. Di sini kita deklarasikan serial port. Ini ada di COM3. Ini sesuai dengan rekan-rekan sekalian ya. Antara mikro dengan komputernya ada pada COM berapa. Kemudian baud rate, kecepatan data. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk membaca data yang dikirimkan oleh microcontroller. Di sini ada sintak .writeLine, kemudian ada .strip. Nah, kemudian kita juga baca datanya dan simpan datanya di sini agar nanti dapat dipanggil untuk membuat plotting datanya. Tapi di sini kita belum membuat pemrograman secara real time, waktu yang real ya. Ini kita hanya baru dalam bentuk sampel data. Kemudian yang kedua, kita juga dapat membuat notifikasi apabila komputer dengan microcontroller belum terkoneksi. Nah, di sini yang tadi kita jelaskan, di sini hanya bentuknya adalah sampel data. Ya, misalnya kita akan menampilkan 50 sampel data dalam yang dimunculkan dalam grafik. Nanti dia akan terus berganti. Ya, setelah 50 nanti mulai lagi pengukuran yang berikutnya. Nah, untuk sampel time-nya misalnya tiap satu data, nah ini datanya karena kita gunakan pengiriman 2 sensor, ada 2 data yang dikirimkan, maka num datanya di sini 2. Kalau 4 sensor berarti 4, kalau 5 sensor berarti 5 dan seterusnya, sesuai dengan data yang dikirimkan oleh microcontroller. Nah, data sensor karena ada 2 sensor. Kemudian untuk pembuatan grafiknya kita tentukan sumbu X-nya dari 0 sampai dengan sampel. Sampel di sini 50 ya, paling ujung akhirnya. Setelah 50 untuk 51, 52 dan seterusnya balik lagi ke 0. Nah, kemudian Y minimum ini untuk sumbu Y-nya atau nilai datanya itu sendiri. Range-nya yang dapat kita tampilkan dari 0 sampai 100. Nah, untuk sensor 1, 0 sampai 100 untuk sensor 2. Nah, sebenarnya ini bebas, mau kita tentukan berapapun rentangnya. Nah, ini sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini untuk membuat kurva ya, garis kurvanya. Ini warnanya bisa kita variasikan. Untuk tipe lainnya adalah tipe line 2 dimensi. Kemudian ini untuk pengaturan grafik yang dihasilkan. Kita dapat mengatur judulnya, label untuk sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian untuk datanya itu sendiri, ini ada lens 0 dan ada lens 1. Lens 0 itu untuk sensor 1, lens 1 itu untuk sensor 2. Kalau ada 3 sensor berarti tambahkan jadi line 2. Kalau line 3 berarti ada 4 sensor dan seterusnya sesuai jumlah data sensor yang ingin kita munculkan. Kemudian di sini ada pengaturan sumbu X, sumbu Y-nya sesuai yang di atasnya. Kemudian di sini ada angka 2,1,1. Artinya 2,1 itu adalah ada 2 baris, 1 kolom. Kemudian 1 yang akhir di sini
kemunculan datanya. Ini sensor 1 munculnya bagian pertama. Maka baris keduanya adalah sensor keduanya. Jadi ukurannya adalah 2 kali 1. Kalau kita ingin menampilkan data 4 sensor, berarti kita dapat membuat matriknya adalah ukurannya 4 kali 1. Bisa juga 1 kali 4. Bisa juga 2 dikali 2. Ya, totalnya 4. Bisa 2 baris 2 kolom, bisa 4 baris 1 kolom, ataupun 4 kolom 1 baris. Ini sesuai kebutuhan saja. Nah, ini karena kita gunakan 2 data sensor, maka kita buat 2 baris 1 kolom, atau bisa juga 1 kolom 2 baris. Kemudian, nah, ini yang terakhir. Bagian akhir di sini adalah untuk animasi. Ini fungsi animationnya. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai, nanti grafiknya dapat kita close. Dan serialnya juga akan ikut ter-close juga ya, akan menutup. Ya, sekarang kita akan melakukan pengujian dari interface yang sudah kita buat. Ya, kita coba sekarang. Ini contoh 2 baris 1 kolom ya. Ini masih bertumpuk, kita dapat perbaiki ini. Kita dapat atur dengan mengatur space-nya. Ini untuk memisahkan 2 grafiknya ya. Nah, kemudian kita uji ketika kita mengubah-ubah posisi sensor terhadap penghalang. Ini contoh saja. Ini contoh yang dibuat ya, ketika kita memvariasikan jarak. Nah, terlihat. Jadi, interface pada Python dapat membaca perubahan jarak pada sensor ya. Kemudian kita ubah, misalnya kita akan membuat dalam bentuk 1 kolom, 2 kolom 1 baris. Ini kita ubah, ditukar ya. Kita run lagi. Nah, ini maka kita akan memperoleh ada 2 buah kolom, 1 baris. Dan kita dapat variasikan posisi ini sebenarnya. Ketika jumlah sensornya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya ya kita dapat atur sesuai kebutuhan kita. Ini data ketika kita memvariasikan jaraknya. Demikian kuliah instrumentasi menampilkan data lebih dari 1 sensor yang masih basic. Nanti kita akan lanjutkan untuk menyimpan datanya dalam bentuk Excel atau CSV maupun pengontrolannya dengan menggunakan tombol button. Kita akan gabungkan dengan interface yang barusan kita pelajari. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.